masuk di chat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Majelis Jemaat GPIB Orayat Labora Serpong menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada hari Minggu ini tanggal 22 Maret, kita berjumpa kembali untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online, untuk mendukung program social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 20 yang menyatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat mengikuti ibadah di hari Minggu ketiga Prapaskah ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Wani. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadirannya, marilah kita menyambut Tuhan di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita, saudara-saudara, dari Roma pasal 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan perkenankanlah kami atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan yang kami lakukan, baik yang tampak dalam sikap dan perilaku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh-Mu yang kudus. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman yang kami dengar dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan Alkitab untuk pagi ini akan diambil dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Surat
Yudas 1 pasal 1 ayat yang pertama sampai ke-16 yang menyatakan, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai ayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik, karena semua perbuatan orang fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur
kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini kita hendak merenungkan tentang berjuang untuk iman kita. Surat ini ditulis di antara tahun 60 sampai 80 Masehi. Oleh siapa? Oleh seorang yang bernama Yudas. Kalau kita lihat di sini ayat 1, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi bukan Yudas Iskariot ya. Karena waktu itu ada banyak orang juga bernama Yudas. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Jadi dia mulai suratnya, saudara-saudara sekalian, dengan kata-kata yang menghibur sekali. Dan juga mengakhiri suratnya juga dengan kata-kata yang menghibur sekali. Coba lihat ayat 1. Dia katakan, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Siapa mereka itu? Termasuk kita. Terpanggil, dikasihi, dipelihara untuk Yesus Kristus. Semua kata kerja ini pasif. Jadi penekanannya kepada perbuatan Allah. Allah yang memanggil, Allah yang mengasihi, dan Allah yang memelihara. Coba kita lihat ayat 24. Bagaimana dia mengakhiri. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi saudara-saudara sekalian, awal dan akhir surat Yudas bagus sekali. Tapi bagaimana pertengahan suratnya? Isinya supaya kita berjaga-jaga, hidup kita harus waspada. Coba lihat ayat 3. Ini sentral dalam surat dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Perhatikan kata untuk mempertahankan iman. Apakah yang dimaksudkan kata iman di sini? Kadang-kadang saudara-saudara sekalian, kata ini digunakan dalam pengertian perasaan trust, perasaan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dipergunakan untuk relasi yang pribadi dan intim dengan Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Tapi di sini dalam surat Yudas, pengertiannya adalah seperangkat kebenaran yang kita pegang tentang Tuhan Yesus Kristus, yang kita trust tadi itu. Dengan kata lain, seperangkat kebenaran ini adalah doktrin. Pegang doktrin yang esensial tentang Tuhan Yesus. Tapi pegang saja tidak bisa kita selamat hanya dengan pegang doktrin. Harus ada relasi pribadi yang intim dan personal dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau doktrin dihilangkan, dihapus, keselamatan kita juga hilang. Jadi, relasi dengan Yesus Kristus itu yang intim dan pribadi, dan perlu untuk berjuang untuk mempertahankan iman kita. Berarti doktrin, ini dua hal yang jalannya bersamaan. Contoh misalnya doktrin apa saudara-saudara yang saudara-saudara ketahui dalam Yesus Kristus? Misalnya pengakuan iman rasuli, itu 12 item itu doktrin itu. Apalagi misalnya, Yesus adalah Tuhan, itu doktrin yang dipertahankan dengan darah oleh para martir. Apalagi misalnya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Cuma ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi. Masing-masing itu setara dan masing-masing punya keunikannya. Itu disebut doktrin Tritunggal. Apalagi misalnya doktrin? Misalnya begini, apa tujuan utama hidup kita sebagai pengikut Yesus di dunia? Cari uang? Cari popularitas? Jadi kaya? Bukan. Tetapi tujuan utama hidup kita di dunia adalah memuliakan Allah. Itu doktrin. Kenapa saya ada di dunia? Saya ada di dunia ini adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Saya sudah jadi milik Tuhan Yesus Kristus dan diutus oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi terang dan garam supaya Allah dimuliakan. Itu doktrin. Doktrin ini dihilangkan, bagaimana bisa selamat kalau hanya relasi dengan Yesus tanpa memegang satu ajaran yang benar tentang Yesus? Nggak bisa. Jadi antara memelihara relasi dengan Yesus dan menjaga doktrin atau iman dalam hal ini satu kesatuan. Para rasul menerima iman ini, pengajaran kebenaran ini, doktrin ini dari siapa? Dari Allah. Para rasul meneruskan kepada kita. Apa yang paling penting saudara-saudara sekalian dari persekutuan Kristen itu? Kalau tidak ada itu, bukan persekutuan Kristen. Apa yang paling penting? Yang paling penting firman Allah. Nah, sekarang kita sedang hadapi saudara-saudara sekalian tentang pandemi dari COVID-19. Pemerintah meminta supaya warganya diam di rumah. Dan ini berpengaruh bagi gereja. Sekarang persekutuan dilakukan di rumah-rumah. Tapi apakah ini valid? Persekutuan yang dibuat di rumah, bukan dalam ruang ibadah gereja seperti biasanya. Valid. Karena yang paling penting dari persekutuan itu, ada enggak firman Allah diberitakan? Ada. Firman Allah tetap diberitakan, tetapi melalui media online seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi ini juga adalah satu ibadah online. Firman diberitakan. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat sebentar ke ayat 4. Saya bacakan ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara lihat, ini gambaran dari masalah yang terdapat di jemaat ketika itu. Adanya penyusup. Apa sifat dari penyusup ini? Fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu orang yang suka ikut pada hawa nafsu. Jadi mereka ini hidup menurut hawa nafsu. Apalagi menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Apalagi ciri-ciri mereka di sini saudara-saudara. Ayat 8. Saya bacakan ayat 8. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Apalagi 16. Saya baca ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Apalagi ciri mereka? Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Inilah penyesatan itu saudara-saudara, seperti ini bentuknya ketika itu. Jadi kalau secara sederhana, apa sih inti penyesatan mereka ini? Begini saudara-saudara sekalian. Lakukan saja apa yang kamu sukai, kamu ingini.
Kalau rasanya oke, lanjutkan selama tidak menyakiti dirimu atau merugikanmu dan merugikan orang lain. Apakah paham seperti ini ada enggak pada zaman ini, saudara-saudara sekalian? Lakukan saja apa yang kau suka. Pokoknya tidak merugikan kamu, tidak merugikan orang lain. Itu bagus, itu oke. Atau ada yang bilang gini, jika kita sudah diselamatkan berdasarkan anugerah Allah, maka apapun yang kita buat tidak jadi masalah. Secara moral tidak jadi masalah. Jika kita melakukan dosa, itu hanya memperbesar anugerah Allah. Yudas, penulis ini memperingatkan kepada mereka yang membalikkan anugerah Allah untuk terus-menerus melakukan dosa. Mereka telah menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Hal ini sudah diperingatkan lebih dulu oleh rasul-rasul. Coba kita lihat ayat 17-19. Tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi, dengan kata lain, penyesatan itu berulang kali terjadi dalam gereja sejak gereja pada abad pertama. Sekarang harus bagaimana sikap kita? Ayat 20-21 menjelaskan begini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi dia mengatakan begini, bertumbuhlah dalam doktrin dan relasi dengan Yesus Kristus. Bertumbuh dalam doktrin itu bagaimana itu? Berarti mesti baca Alkitab itu, merenungkan apa yang kita baca itu, dan bertumbuh. Nah, itu dimaksudkan dengan bertumbuh dalam doktrin, dan kaitannya saudara-saudara, kalau kita lakukan itu, relasi dengan Yesus Kristus juga bertumbuh. Lagi, berdoa dengan diturunkan dengan tuntunan Roh Kudus. Berdoa jangan atas kemauan kita sendiri, tapi mohon tuntunan Roh Kudus. Apalagi, tetap hidup dalam kasih Allah dan bergantung pada belas kasihan Tuhan untuk bisa masuk surga. Ini bagaimana harus sikap kita terhadap penyesatan itu. Ayat 22 dan 23 menambah lagi. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi dengan kata lain, menyelamatkan orang lain, tetapi bersamaan dengan itu menjaga kemurnian hidup sendiri. Ayat 24, saudara-saudara sekalian. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi ayat 24 mengatakan Allah sanggup menjaga kita. Allah sanggup menjaga kita supaya kita tidak jatuh sampai saatnya kita masuk dalam kekekalan dalam surga. Argumentasi yang terbaik sekalipun terhadap iman kita adalah bagaimana orang-orang kudus itu hidup. Artinya Anda bisa menang dalam debat,
tapi kosong karena hidup Anda tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa saja secara logika kita menang dalam debat, dalam argumentasi untuk mempertahankan doktrin. Namun kita kalah. Kenapa? Karena hidup kita beda dengan apa yang kita sampaikan. Jadi, jagalah relasi pribadi kita dengan Tuhan Yesus, relasi yang intim dan personal, dan berjuang mempertahankan apa yang kita percayai. Berarti itu doktrin. Dua hal ini, saudara-saudara sekalian, jalannya harus bersamaan. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, mari untuk beriman kepada Tuhan itu mesti punya perjuangan. Perjuangan untuk bertumbuh, lebih memperdalam pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus. Tapi pada bersamaan juga kita menjaga relasi kita dengan Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan pagi ini memberikan berkat kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, bersama dengan semua saudara kita seiman di seluruh dunia, kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah sekarang kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami berdoa bagi yang sakit dan terkena infeksi. Tuhan, tolong pulihkan mereka, tubuh terutama iman. Kami berdoa, berikanlah penghiburan kepada mereka yang sedang mengalami kehilangan dan kedukaan. Kami berdoa ya Bapa untuk mereka yang rawan terinfeksi. Lindungilah para lansia, mereka yang menderita penyakit kronis, mereka yang miskin dan anak-anak kecil. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang muda dan kuat, agar mereka menjaga diri dan menginspirasi mereka untuk menolong orang lain. Kami berdoa untuk media. Tuhan, tolong mereka mengkomunikasikan pengetahuan tanpa membuat orang panik. Kami berdoa untuk mereka yang menderita gangguan mental, yang merasa terisolasi, yang cemas, yang tak berdaya. Kiranya Tuhan menyediakan bantuan yang diperlukan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang tak punya tempat tinggal, yang tak bisa mengikuti protokol menjaga jarak. Lindungi mereka Tuhan, kiranya ada rumah isolasi di setiap kota. Kami berdoa bagi para pejalan atau traveler internasional yang terjebak di negara asing. Tuhan, tolong mereka bisa pulang ke rumah dengan selamat. Kami berdoa untuk para pekabar Injil di seluruh dunia, khususnya di daerah-daerah yang rawan dengan infeksi. Tolong mereka ya Tuhan, berikan pengharapan dan lengkapi mereka dengan alat-alat untuk melayani orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para pekerja di berbagai industri yang terancam PHK atau masalah-masalah besar menyangkut income mereka. Tolong mereka tidak panik dan kiranya gereja dapat menolong mereka. Kami berdoa untuk mereka yang memerlukan terapi dan pengobatan rutin yang sekarang tertunda. Tolong mereka sabar dan berpengharapan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bisnis yang harus membuat keputusan-keputusan yang berdampak pada hidup pegawai-pegawainya. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan tolong mereka untuk memimpin dalam hidup yang menunjukkan semangat pengorbanan. Kami berdoa untuk perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang mengalami penundaan dalam studi, penundaan pada hari wisuda. Tuhan, tunjukkan kepada mereka, walaupun hidup penuh ketidakpastian, mereka percaya kepadamu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin umat, kiranya diberi hikmat untuk bisa melakukan penyesuaian diri dan tetap namamu dimuliakan. Kami berdoa bagi petugas-petugas kesehatan di garis terdepan, para relawan yang telah mengorbankan diri mereka untuk sesama, supaya mereka aman, keluarga mereka juga aman. Beri mereka kesabaran, beri mereka hikmat di lapangan. Kami berdoa bagi pemerintah-pemerintah di seluruh dunia, berikan mereka mengutamakan kesejahteraan rakyat. Berilah kerjasama internasional untuk menghadapi pandemi virus ini, Bapa. Kami berdoa untuk tes-tes mencari obat untuk virus ini. Tuhan, tuntun ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka saat ini di jemaat-jemaat yang sedang berduka.
Tolong jaga mereka. Yang sedang sakit, Bapa, antara lain kami ingat dalam jemaat kami, Saudari Marsha Simau. Tolong Tuhan dia bisa pulih kembali. Kuatkan imannya. Kami berdoa bagi jemaat GPIB Oret Labora. Semua pelayan, dari pelayan firman, para presbiter, bahkan semua orang yang melayani Tuhan walaupun tanpa jabatan gereja pun. Tolong kami sehati Tuhan untuk tolong menolong pada saat-saat yang seperti sulit seperti ini. Berikanlah yang terbaik bagi jemaat kami agar bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat hari Minggu tanggal 22 Maret 2020. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan penuh sukacita serta damai sejahtera atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Apabila Bapak Ibu atau saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Majelis Jemaat yang terdekat dengan kediaman Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selanjutnya, mohon perhatian warga jemaat untuk mengikuti penegasan informasi Warta Jemaat. Yang pertama, ibadah umum hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 serta ibadah tengah mingguan atau ibadah keluarga hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 akan dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GPIB Ora et Labora Serpong. Ibadah-ibadah Pelkat, GP, PKP, PKB, PKLU, ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan ibadah hari Minggu pelayanan teruna ditiadakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Kedua, penarikan kupon undian berhadiah yang semula akan dilakukan pada tanggal 29 Maret 2020 hari Minggu ditunda pelaksanaannya sampai dengan batas waktu yang belum ditetapkan. Ketiga, untuk persembahan hari Minggu ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menyalurkan dengan cara sebagai berikut. Demikianlah hal ini disampaikan, mohon perhatian dan kerjasama seluruh warga jemaat. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita tiba pada akhir ibadah online kita. Ingatlah, iman kita ini memerlukan perjuangan. Dalam pengertian, berjuang memelihara relasi pribadi dengan Tuhan Yesus setiap hari. Relasi yang intim dan personal. Tapi juga berjuang untuk mempertahankan apa yang kita percayai tentang Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dapat memberikan kekuatan kepada saudara sekalian.
Saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.